Tiap tahun kita memperingati bulan Mei sebagai bulan keluarga, dan hari ini adalah hari Minggu anak-anak. Lebih tepatnya hari Minggu anak-anak. Di bulan keluarga kita memperingati hari Minggu anak-anak dan hari Minggu orang tua dan sebagainya. Maka bulan Mei ini adalah bulan yang mengembuskan semangat yang baru dalam hubungan manusia, khususnya hubungan antar keluarga. Suatu hari ibu-ibu yang ningrat di rumah berkumpul di rumah Ibu Cornelia. Seperti biasa mereka saling bertukar cerita. Lalu di hari itu mereka saling membanggakan perhiasan mereka. Masing-masing mereka bersikeras bahwa perhiasan mereka itu lebih unggul. Tapi Ibu Cornelia tidak ikut-ikutan. Tapi ternyata akhirnya ketika giliran Ibu Cornelia dan terakhirnya giliran Ibu Cornelia, dia tidak bicara. Lalu ibu-ibu yang lain berkata, "Loh, ibu ada suatu permata yang mahalnya, makanya diam begitu." Mereka mendesak untuk diperlihatkan dan perhiasan dan sambil bertanya, "Oh, kok tidak diperlihatkan kepada kita?" Di saat itu Ibu Cornelia berdiri dan berkata, "Kalau ibu-ibu pengen lihat, ya aku akan perlihatkan." Ibu itu masuk ke kamar utama untuk memperlihatkan permata yang paling ia hargai. Lalu ia membawa keluar kedua anaknya, dan dengan menunjuk pada kedua anaknya ia berkata, "Harta yang paling kusayangi ada di sini." Inilah kisah yang dikenal sebagai permata Cornelia. Di kemudian hari, kedua anak lelaki itu bertumbuh menjadi jenderal atau pemimpin yang sangat terhormat di kerajaan Roma, yaitu nama mereka tenar, politikus yang sangat hebat, yaitu Tiberius Gracchus dan Gaius Gracchus, saudara Gaius. Ibunda dari Gaius yang adalah perempuan yang memiliki kebijaksanaan dan kecakapan. Wanita Roma pertama yang dibuatkan patung lembaganya adalah Ibu Cornelia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak adalah harta yang besar yang Allah berikan. Salomo, raja dari hikmat, berkata di Mazmur 127 seperti ini, ayat 3, "Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah." Dan di Amsal 17 ayat 6 dikatakan, "Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka." Nah, seperti demikian saudara, anak dan cucu itu bagaikan apa bagi orang tua? Itu adalah upah besar yang Allah berikan serta harta. Nah, firman pembacaan hari ini adalah cerita tentang seorang anak yang bernama Samuel. Samuel yang masih kecil adalah hadiah yang Allah berikan kepada keluarga Elkana lewat Hana.
Dan pendidikan anak yang dilakukan Hana dapat dirangkumkan ke dalam 3 hal. Dan hari ini kita akan merenungkan 3 poin ini. Pendidikan dalam kandungan, pendidikan di keluarga, dan pendidikan di bait suci. Yang pertama, pendidikan dalam kandungan. Pendidikan dalam kandungan. Elkana memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Elkana lebih mengasihi Hana dan tapi Hana mandul. Dan Penina bukan hanya diam saja, tetapi apa yang dia lakukan? Ia menyakiti Hana dan membuat Hana menjadi marah dan cemas. Jika Penina adalah orang yang berdoa, jika seandainya Penina adalah orang yang berdoa, pasti ia tidak akan menyakiti hati Hana. Ya kan, saudara? Sedangkan bagaimana dengan Hana? Di tengah-tengah kesedihan pun ia tidak putus asa. Ia berdoa kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, makin berdoa makin penuh roh Tuhan, ya kan? Nah, meskipun disakiti, Hana tidak goyah, melainkan terus berdoa. Lalu di ayat 15 dikatakan bahwa Hana curhat kepada Allah. Kita juga saudara sama. Jika ada sakit hati, daripada curhat kepada teman-teman, curhatlah kepada Tuhan lewat doa. Dalam doa, ia berdoa dengan menangis terseduh-seduh, dan lalu akhirnya Hana mengandung. 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 20, 1 Samuel pasal 1 ayat 19b sampai 20a. Dikatakan Tuhan ingat kepadanya, maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Nah, di sini dikatakan Tuhan Tuhan apa terhadapnya? Tuhan ingat kepadanya. Kata ingat dalam bahasa Ibrani jakar, yaitu berpikir dengan mendalam, menyelidiki, dan secara langsung merawat. Hari ini pun asal Tuhan mengingat saudara-saudara, mujizat akan terjadi. Saya percaya bahwa yang tersumbat akan terbuka, masalah akan diselesaikan. Semoga ketika saudara-saudara berdoa dengan percaya dan menanti sampai akhir, saudara semua menerima berkat di mana Allah ingat saudara-saudara. Seandainya Hana berhenti berdoa karena akhirnya sudah bisa mengandung, maka ini sama seperti ia menganggap Tuhan Allah sebagai gelas sekali pakai buang. Tetapi setelah Hana mengandung, ia lebih lagi berdoa kepada Tuhan. Bukankah ia berdoa untuk bisa memperolehkan anak yang sehat dan kuat? Anak yang kuat dan hebat, ya kan? Ia berdoa tiap waktu, tiap hari dan tiap bulan. Kita juga harus berdoa dengan tekun, saudara. Hari ini kita pun, agar kita menghasilkan buah Injil lewat webinar, kita sedang berdoa tiap malam jam 9 kan? Dan akhirnya karena waktunya genap, Hana memperanakan anak.
1 Samuel pasal 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Apakah saudara telah berdoa ketika mengandung? Dan dikatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13. Saya harap saudara-saudara percaya firman ini. Ya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya harap saudara-saudara percaya firman ini dan berdoa kepada Tuhan mulai dari sebelum mengandung. Dengan begitu, saudara akan melahirkan anak yang hebat, yang melebihi harapan saudara. Anak yang berkenan pada Allah akan lahir ke dunia ini. Ketika Hana menamai anaknya, ia bukannya mengambil nama sesuai tradisi dari kaum keluarganya, kaum keluarga Elkana, melainkan Hana yang menamaikan saudara, melainkan karena ia adalah anak yang diperoleh lewat doa, maka diberi nama khusus, yaitu Samuel. Arti nama Samuel adalah anak lelaki yang diperoleh dengan memohon kepada Tuhan. Nah saudara, doa itu tidak bisa kita naikkan sambil kita berbaring atau sambil rebahan di lantai. Haruslah berdoa dengan duduk atau berlutut, dengan sikap yang serius, dengan melipat tangan, ya, seperti ini. Hanya dengan sikap hati yang saleh dan khidmat sajalah kita bisa menaikkan doa yang paling utuh. Dalam kandungan, dalam pendidikan, dalam kandungan, katanya duduk pun harus rapi, saudara. Duduk pun harus rapi, makan pun harus teratur. Juga diajarkan bahwa melihat pun hanya melihat pemandangan yang baik. Katanya bayi dalam kandungan, meski baru 5 bulan pun, sel otaknya telah terbentuk 14 miliar sel. Itu sebabnya ketika saudara berdoa dan bacakan Alkitab, bayi di dalam kandungan bisa dengar. Hana yang mengandung menjalani kehidupan doa yang seperti demikian. Yang kedua, pendidikan di keluarga. 1 Samuel 1 ayat 22. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ayat 23, kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, berbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Ayat 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia. Nah saudara-saudara, kebiasaan menyusui orang-orang Ibrani biasanya itu sampai 3 tahun. Jadi Hana istilahnya melakukan pendidikan di lutut atau pendidikan di pangkuan sampai anaknya disapi. Yaitu 3 tahun ia melakukan pendidikan di keluarga. Singkat kata, pendidikan di rumah yang Hana lakukan adalah pendidikan mental. Nak, kamu adalah anak lelaki yang harus melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Nah, pendidikan Hana itu sama seperti pendidikan Yokebed, ibunda Musa. Sampai Musa disapi, Yokebed melakukan pendidikan yang seperti itu selama 3 tahun.
yaitu melakukan pendidikan lutut, pendidikan di pangkuan, pendidikan di keluarga dengan sepenuhnya. Dan mengajar bahasa Ibrani semenjak bayinya bisa mendengar dengan telinga. Lewat itu, Musa menjadi sadar bahwa dirinya adalah orang Ibrani dan umat pilihan. Pada akhirnya Yokebed membuat Musa menjadi pemimpin yang hebat pada Exodus. Jadi yang membuat menjadi fondasi bagi kehidupan dan iman Musa di kemudian hari adalah pendidikan Yokebed. Jika salah mengajarkan anak, maka anak itu tidak akan mendengarkan orang tua. Dengan kata lain, anak-anak itu akan membenci orang tua, saudara, di kemudian hari. Itu sebabnya orang tua harus menegur anak, dan kalau perlu pakai tongkat atau rotan agar anaknya menempuh jalan yang benar. Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat, kalau kita Korea rotan, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Sebagai referensi, Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Nah, ketika Israel umat pilihan berbuat kesalahan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sebagai orang tua bagi bangsa Israel, apa yang Tuhan lakukan? Allah mengambil rotan dan memukul mereka, memberikan hukuman kepada mereka. Demikianlah pada zaman hukum Taurat, juga pada zaman padang gurun, dan pada zaman hakim-hakim pun demikian. Mana ada orang tua yang memukul anaknya karena benci? Semuanya menegur anak karena anak yang terkasih tidak boleh dibiarkan terbawa oleh dosa begitu saja. Saya harap saudara-saudara membesarkan anak-anak saudara bukannya di luar Tuhan, tetapi membesarkannya di dalam Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Common Translation, kebiasaan anak ketika 3 tahun akan sampai ke umur 80 tahun, maka jalan yang harus ditempuh haruslah diajarkan semenjak kecil. Jika mengajar anak yang baru usia 3 tahun dengan iman, ajaran itu akan terus teringat sampai ia umur 80 tahun. Kalau sekarang berarti sampai tahun 2098. Tahun 2098. Jadi sangatlah bagus anak-anak sekolah minggu setiap minggu menghafal ayat, saudara. Kadang saya lihat ada juga ayat-ayat yang sulit untuk dihafal anak-anak. Tapi yang sulit dihafal itu, kalau saya lihat bungsu saya, setelah beberapa bulan lewat pun teringat dan teringat lagi. Tiba-tiba dihafal, kemudian dia sendiri bisa kaget. Kok masih bisa hafal gitu. Semenjak kecil, Timotius banyak belajar Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Dan Alkitab itu membuat anak-anak mencapai keselamatan lewat iman yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Jadi belajar apapun, saudara, lebih baik jika dilakukan sebelum hati mengeras. Misalnya Mozart katanya ia telah menulis lagu semenjak umur 3 tahun. Pada akhirnya dia menjadi musisi yang hebat, yang bisa menguasai beraneka jenis musik. Dan Schweitzer katanya sejak kecil ia memiliki rasa percaya diri.
Piano pun saudara, lebih baik ketika jari tangannya masih halus. Saya harap saudara-saudara mengajar firman Alkitab semenjak anak-anak masih kecil. Di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, salam perjalanan, ke mall atau ke mana-mana, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka saudara-saudara, bolehkah anak-anak kita lebih suka uang daripada orang tua? Juga anak-anak kita tidak boleh lebih suka uang daripada firman Alkitab. Saya harap saudara-saudara melakukan pendidikan anak yang mengajarkan firman Alkitab. Yang ketiga, pendidikan di bait suci. Pendidikan di bait suci. Hana ingin membuat Samuel menjadi pelayan Allah. Maka Samuel yang masih kecil, berumur 3 tahun, dibawa ke bait suci. Dicatat di 1 Samuel bahwa Samuel dibawa ke rumah Tuhan yang ada di Shilo. 1 Samuel pasal 1 ayat 22 sampai 24, 23 sampai 24. Kalau di zaman sekarang ini aktif bergereja semenjak kecil, menerima didikan dari gereja, menerima pelajaran di gereja. Seperti demikian, Samuel melayani Tuhan semenjak kecil. Dan semenjak kecil ia juga mendengar suara Tuhan memanggilnya. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar anak-anak kita yang bertumbuh di keluarga kita bertumbuh untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang hebat seperti Samuel. Moody, misionaris yang hebat di Amerika, lahir di tahun 1837 dan meninggal pada tahun 1899. Ia adalah misionaris yang sangat terkenal yang membuat jutaan orang percaya pada Yesus. 1 orang dia lakukan. Karena keluarganya sangat miskin, pendidikannya hanya sampai kelas 2 SD. Maka ia bertumbuh sambil bekerja memperbaiki sepatu di pinggir jalan. Tetapi kepada dia yang kurang pendidikan, orang tuanya memperkenalkan siapa? Yesus Kristus. Orang tuanya memperkenalkan Moody, Yesus Kristus. Mereka memperkenalkan kepadanya firman keselamatan kayu salib. Dan Musa yang hebat, juga Daud. Juga mereka memperkenalkan Samuel, Abraham, Ishak, Yakub, dan sebagainya. Yaitu firman-firman yang diberkati, yang mengagumkan. Waktu itu tanpa diketahui orang-orang, Tuhan Allah bekerja di dalam roh hati Moody. Akhirnya seperti bintang di malam yang sangat gelap gulita, ia menjadi orang yang menerangi masyarakat Amerika. Hana membuat Samuel menerima didikan agama yang tingkatannya tinggi di gereja. Dan ia bersumpah bahwa anaknya akan diserahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Itulah, dilakukanlah apa adanya yang disumpahkan sebelum mengandung. 1 Samuel pasal 1 ayat 11.
Meskipun ia adalah anak kandungnya sendiri, tapi Hana menganggap Samuel bagaimana? Ya, tidak menganggap Samuel adalah milik dirinya. Hana hendak membuat anaknya menjadi abdi Allah, orang tua yang mengokohkan kerajaan Allah. Ia pikir anaknya harus bertumbuh di dalam rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Ia pikir anaknya harus bertumbuh dengan firman oleh abdi Allah, orang Tuhan. Seperti demikian, lewat didikan anak yang berharga, akhirnya Samuel menjadi bagaimana? Akhirnya ia menjadi nabi yang luar biasa, nabi yang hebat. Dan di baliknya ada Hana ibunya. Pertanyaannya, apakah anak yang seperti apakah anak yang diberkati? Itu adalah anak yang bertumbuh dengan menerima perhatian, dengan iman orang tua yang membara, saudara. Lukas 18 ayat 15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, anak-anak yang diberkati haruslah dibuat berada di pelukan Yesus. Kita haruslah mengajar anak-anak kita agar mereka mengasihi bayi suci. Juga kita harus mengajar Alkitab kepada anak-anak kita. Barulah mereka akan menerima berkat rohania di sorga maupun berkat sesudah penciptaan. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya harap saudara-saudara menuntun anak-anak saudara kepada Yesus Kristus. Saya harap saudara percaya bahwa anak-anak yang demikian adalah anak-anak yang menerima berkat yang terbesar. Saya harap agar lewat firman saudara-saudara menarik anak-anak saudara ke hadapan Yesus Kristus dengan iman. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara membuat anak-anak saudara bertemu tangan Yesus yang diberkati. Kesimpulan, yang harus kita yang telah menjadi orang tua ajarkan kepada anak-anak kita adalah kehidupan yang berbagai, kehidupan yang berbagi. Yaitu kita harus membuat mereka lepas dari egoisme dan harus membuat mereka bisa melayani orang lain. Kita haruslah mengajarkan anak-anak kita agar bisa membuka diri terhadap seluruh umat manusia di bumi. Juga kita harus mengajar mereka tentang kesadaran sebagai kawan sekerja yang turut sedih juga turut senang. Yesus berkata, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu seperti tubuhmu sendiri. Jadi kita haruslah membuat anak-anak kita mengikuti ajaran Yesus yang seperti demikian. Nah, rupa kehidupan Yesus Kristus haruslah dipindahkan ke kehidupan kita, saudara. Kita tidak boleh begini. Yesus ya Yesus, aku ya aku. Alkitabnya Alkitab, aku ya Alkitab, aku. Terpisah, tidak boleh seperti itu. Untuk membesarkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang diberkati, apa yang harus kita lakukan? Haruslah ada perhatian dari orang tua melalui kasih dan percakapan. Dan orang tua haruslah memperlihatkan teladan yang baik, yaitu antar orang tua sendiri berdamai dan bercakap-cakap. Saya harap saudara-saudara membawa anak-anak kita ke bawah kedua tangan Yesus Kristus yang diberkati. Saya harap
orang tua maju bersama-sama dengan bergandengan tangan dengan anak-anak. Ketika Samuel pertama kali menerima panggilan Tuhan atau mendengar suara Tuhan, umurnya berapa? Menurut ahli sejarah Yahudi, Yosefus, saat itu Samuel berusia 12 tahun. Menurut Antiquities of Jews, bab 5 halaman 348. Dan 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 18. Setelah itu 18 tahun berlalu, dan ketika Samuel berusia 30 tahun, Allah menampakkan dirinya kembali. Tentang Samuel ini, kalau saudara sudah baca buku ke-6 bisa tahu kan ini? Buku sejarah penebusan. Jadi selama 18 tahun rumah Allah di Shilo itu kosong. Hampir 20 tahun. Kalau begitu pertanyaannya terakhir saudara, oleh karena siapakah Tuhan menampakkan diri lagi di Shilo? Oleh karena Samuel. 1 Samuel pasal 3 ayat 21. 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo. Atau Tuhan menampakkan diri kembali di Shilo. Sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Apakah Tuhan tidak meninggalkan pribadi, keluarga, dan tempat kerja saudara? Saya harap kita orang tua menasihati anak-anak kita dengan iman. Sehingga anak-anak kita haruslah maju ke hadapan Tuhan Allah. Pada akhirnya, saya harap saudara-saudara sadar bahwa ketika demikian, Allah akan tampak lagi. Dan kiranya pada tiap-tiap keluarga saudara terjadi pendidikan anak yang benar. Amin.